Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan bahas kunci yang terakhir bagaimana kita menghafalkan Quran dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kita mengikuti kegiatan menghafalkan Quran di SKF Qurannya Smart Edu ini. Kita sudah menghafalkan Quran menggunakan tangan, nulis. Walaupun nanti akan belajar cara penulisan otak kanan ya, karena surat yang dihafalkan sangat banyak. Kemudian juz kan total 30 juz, 114 surat itu akan kita hafalkan. Nah, kalau kita belum menguasai teknik penulisan otak kanan, suratnya semakin banyak, tentu orang makin kesulitan untuk menghafalkannya. Nah, tapi dengan kita belajar penulisan otak kanan, hafalan sebanyak apapun akan masuk ke otak ya. Itu yang pertama, kita udah pakai tangan kita untuk membantu ngafalin Quran. Semoga nanti di akhirat tangan ini akan bersaksi bahwa kita menghafalkan Al-Quran dan tentu akan mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mata. Kita gunakan mata kita untuk lihat setiap ayat Al-Quran. Makanya bukan cuma dihafalkan, tetap kita harus baca Qurannya. Matanya kita manfaatkan, kita pakai untuk lihat ayat-ayat Al-Qurannya, baca dalam bahasa Arabnya. Kan lebih enak kalau udah hafal lalu kita baca Qurannya. Coba aja praktikin. Saya udah lakukan dan lebih enak kalau kita udah hafal, kita baca Qurannya. Yang ketiga, kita menggunakan telinga ya, seperti yang udah saya bahas. Yang sudah hafal murojaah setiap hari, dengarkan di YouTube. Kita sudah hafal, lanjutnya adalah mendengarkan ya. Jadi sudah hafal bukan berarti kita lalu tidak mendengarkan, wajib mendengarkan. Ikuti tajwid mereka yang sudah yang membaca Quran di YouTube, ikuti panjang pendeknya dan lain sebagainya, tata bahasanya, supaya hasil bacaan kita sama dengan yang ada di YouTube mereka yang sudah mahir baca Quran. Ya, jadi sekali lagi buat kita misalkan yang udah usia 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas yang udah nggak sempat belajar tajwid, atau otak kita udah nggak sanggup lagi nampung misalnya menghafalkan lagi tata bahasa baca Quran, minimal dengarkan lalu samakan ya. Seperti yang saya bilang, Jibril bacakan surat Al-Quran untuk Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menirukannya supaya hasilnya sama. Tapi tetap kalau lebih baik ya belajar tajwid, terutama untuk anak-anak kita ya, waktunya masih banyak dan konsentrasinya masih bagus, disarankan tetap belajar tajwid. Oke, yang berikutnya, kita udah menggunakan tangan, mata, telinga, mulut. Tentunya kita pakai ya buat menghafalkan Quran. Tentu kita mulut setiap hari kita pakai, murojaah mulut kita pakai setiap hari. Insya Allah semua anggota tubuh ini suatu hari akan bersaksi ya di hadapan Allah, seperti yang tercantum dalam surat Yasin. Ketika mulut ditutup, semua anggota tubuh kita akan bersaksi. Mulut pun tentu akan bicara ya, tapi mulut yang berbicara, bukan diri kita yang bicaranya. Oke. Yang berikutnya, otak. Kita akan pakai otak kanan kita untuk hafalkan semua ayat di Al-Quran. Tidak usah khawatir, semua surat itu akan bisa kita hafalkan insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu ikuti program ini sampai selesai, karena kemarin pun ada yang konsul menghafalkan surat-surat yang bahkan belum kita bahas di grup ya. Menghafalkan Abasa, kemudian nanti yang surat-surat lain, Anaba ya. Itu semua bisa dihafalin di otak juga. Tidak usah khawatir. Sepanjang saya ada usia, saya fisik sanggup, saya akan ajarkan semua teknik otak kanan supaya setiap hafalan ayat itu nempel di otak dan menempelnya kuat gitu ya. Jadi pelajari setiap pelatihan di program ini, jangan lupa ikuti setiap peraturannya, karena ada banyak hak yang harus kita amanah jaga ya. Hak member, hak anak-anak yatim, dimana setiap penjualan ini kan banyak juga yang ada hak-hak orang lain di situ ya. Mohon supaya peraturan diikuti. Oke, saya lanjut lagi. Yang belum baca peraturan, baca, karena Anda sudah akad dengan kita, dengan sanksinya adalah hutang dunia akhirat. Yang terakhir, nah ini yang paling penting yang mau saya bahas malam hari ini. Ya, kita akan masuk di poin utama penjelasan malam hari ini, Bapak Ibu, bahwa menghafalkan Al-Quran itu bukan hanya dengan tangan, mata, mulut, otak ya. Itu aja belum cukup Bapak Ibu, karena target dari program Escape ini adalah bahwa setiap orang targetnya menjadi ahlul Quran. Nah, itu ada satu kunci terakhir, ada dua tahapan. Saya akan bahas tahap yang pertama, bahwa kunci terakhir menghafalkan Quran adalah dengan hati, Bapak Ibu. Jadi kita akan baca Quran, ngafalin Quran, harus masuk sampai ke hati. Gimana caranya? Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa bagaimana kita bisa mencintai Quran. Kuncinya itu dulu, pahami dulu bagaimana kita bisa cinta sama Quran. Kenapa? Karena saya pun belajar dari ceramah-ceramah para ustadz. Bapak Ibu, yang pertama adalah
ketika kita meninggal, keluarga pulang, teman pergi, nggak ada lagi yang nemenin kita Bapak Ibu, ya. Nah, ada satu Bapak Ibu, sahabat sejati hidup mati, ya, Quran. Jadi ada yang namanya syafaat Quran, melindungi kita dari siksa kubur Bapak Ibu, mencegah kita dari siksa kubur. Malaikat mungkar nakir datang, pasti nanya-nanya sesuai dengan yang sudah kita pelajari kan. Nah Bapak Ibu, tapi Quran ini akan membela kita Bapak Ibu, ya, akan mengadu ke Allah bahwa orang ini hafal Quran. Saya dengarkan ceramahnya Gus Baha ini tentang syafaat Quran Bapak Ibu, bahwa Quran ini, aduh kalau saya dengar ceramahnya nangis Bapak Ibu. Kita tidak ada lagi siapa-siapa yang nolongi kita di alam kubur Bapak Ibu, tapi Quran ini akan jadi sahabat sejati kita, menemani kita sampai hari kiamat Bapak Ibu. Di hari kiamat nemenin kita Bapak Ibu, bersaksi di hadapan Allah supaya kita tidak terkena azab kubur. Nah Bapak Ibu bisa nonton videonya ya, nanti sebentar cuplikannya saya putar. Bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaat. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, malaikat sinten mawon itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, nggak boleh nyadui wong hafal Quran, nggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW dawuh, surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah, surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang, kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, ini termasuk kalamu wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku gak berani menyiksa kamu. Terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya, yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing hafal. Terus kata Allah, wis pek aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda, kayak ini surat Tabarok. Beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian enggak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ini kalau udah ngomong kayak gini, hati kena Bapak Ibu, udah mau nangis ya. Ini baru bicara syafaat Quran, belum bicara syafaat Nabi Muhammad Bapak Ibu. Oke, belum tahap kedua nanti. Ini baru kunci tahap 1, nanti ada kunci tahap yang kedua, dimana Quran yang minta sama Allah Bapak Ibu, bahwa orang ini penghafal Quran,
minta dikasih mahkota, minta dikasih jubah. Ada hadisnya Bapak Ibu nanti baca. Nah, tapi balik lagi sebelum kita jauh sampai sana ahlul Quran. Langkah pertamanya apa? Bagaimana kita bisa ngafalin Quran tapi pakai hati. Caranya adalah kita harus cinta sama Al-Quran. Gimana kita bisa cinta sama Quran? Langkah pertama, ini yang saya pelajari Bapak Ibu. Jadi ilmu ini bukan dari saya cuma berbagi dari berbagai ceramah, dari berbagai masukan yang saya pelajari Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa cinta sama Al-Quran? Langkah pertama, kan kadang orang bingung. Oh, saya cinta sama Al-Quran, di lisan aja gak cukup Bapak Ibu. Cinta Quran di lisan aja gak cukup. Lalu bagaimana praktek? Kita harus buktiin betul bahwa kita cinta sama Quran. Berarti ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah baca Quran tiap hari. Jadi semakin sering temu Quran. Kayak misalnya kalau saya cinta sama seseorang pasti pengen ketemu tiap hari. Kita harus setiap hari sama Quran. Jadi tidak ada hari tanpa Quran. Makanya saya bilang baca, hafal. Udah hafal murojaahnya tiap hari Bapak Ibu. Sehari minimal 5 kali. Habis sholat misalnya kita hafal Al-Waqiah 20, udah murojaah 20. Nanti udah 96, murojaah 96. Mau ibadah, ini lagi tambahan nih bocoran. Karena saya juga ngalamin bisikan setan Bapak Ibu. Ada bisikan misalin. Nah, pintarnya setan tuh ngebisikinnya bukan udah berhenti aja baca Quran, enggak. Tapi bisikinnya dari 5 kali murojaah kurangi jadi 4, kurangi jadi 3, kurangi jadi 2, kurangi jadi 1, besok aja murojaahnya. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu, kalau di hati kita udah muncul pengurangan baca Quran, pengurangan murojaah, pengurangan jumlah dari ngafalin Quran, murojaahnya mulai ya ujiannya di situ. Makanya caranya gimana ya? Balik lagi, kalau kita cinta sama Quran, lakukan murojaah setiap hari, baca Quran setiap hari ya. Jadi jangan cuma dihafalin. Kan nanti saya udah kirim Kemenak tuh, link Kemenak itu ada bacaan Arabnya, dibaca Bapak Ibu ya. Dibaca, udah hafal kan lebih enak. Tapi kuncinya apa? Untuk menumbuhkan cinta sama Quran betul dalam hati, bukan cuma di lisan. Caranya apa? Setiap hari Bapak Ibu. Luangkan waktu, semakin lama semakin banyak ya. Makin lama harus makin dekat Bapak Ibu. Caranya gimana? Langkah pertama, ini terakhir. Langkah pertama, sebelum nanti kita tahap yang kedua. Langkah pertama, setiap hari murojaah, baca, hafalin Bapak Ibu. Di program ini Bapak Ibu nanti pun jadwalnya akan makin padat ya, karena hafalannya ada sangat banyak. Bapak Ibu nonton video ini, Bapak Ibu ikut program ini, niatkan dalam hati dan masukkan dalam hati Bapak Ibu setiap hari bahwa saya tidak akan lepas dari Quran mulai detik ini.